Salam Pancasila, sahabat Pancasila. Suhu politik Indonesia yang oleh Jokowi disebut sebagai suam-suam kuku atau mulai menghangat, setidaknya pada beberapa hari belakangan ini telah memasuki fase panas. Ini dibuktikan dengan bergabungnya PKB di bawah pimpinan Muhaimin Iskandar bersama poros Nasdem. PKB meninggalkan Koalisi Indonesia Raya yang sebelumnya sudah berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju, di mana di dalamnya ada Gerindra, PAN bersama Golkar dan PKB itu sendiri. Tanpa pamit, PKB kemudian menerima pinangan Nasdem dan menyatakan bahwa mereka bergabung bersama Nasdem karena bagi PKB kepentingan utama mereka adalah menjadikan Muhaimin sebagai wakil presiden. Dan bersama Nasdem, Muhaimin akhirnya dinobatkan sebagai calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan. Pada saat bersamaan, sahabat Pancasila, Partai Demokrat yang hampir setahun lebih menjalin persahabatan, membangun komitmen kebangsaan dengan tagline perubahan, kemudian merasa bahwa mereka ditinggalkan dalam proses penentuan calon wakil presiden tersebut. Demokrat merasa kecewa karena sebelumnya menurut Demokrat bahwa Anies Baswedan, bahkan di media sosial beredar tulisan tangan Anies Baswedan bahwa dia telah meminta atau menyetujui agar Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden yang bakal mendampinginya. Namun pada faktanya kemudian Anies mengiyakan permintaan Partai Nasdem untuk menjadikan Muhaimin sebagai calon wakil presidennya. Geramnya Demokrat, kemudian Prabowo yang merasa ditinggalkan tanpa ada pamitan dari PKB, sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana komitmen politik yang ada dari para elit sebagai pemimpin parpol di negeri ini sesungguhnya lebih bermuara atau lebih besar arahnya kepada komitmen terhadap kepentingan. Etika dan moral demokrasi yang harusnya membingkai tata laku mereka dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya kultur demokrasi harus dibangun, ternyata tidak mampu ditunjukkan oleh para elit ini. Menariknya sahabat Pancasila, dari proses peminangan atau pengambilan nama Muhaimin sebagai calon wakil presiden, ketika Anies Baswedan dikonfrontir terkait itu bahwa tidak atau belum menyampaikan terkait persoalan menjadikan Muhaimin sebagai calon wakil presiden kepada partai koalisi, terutama kepada Partai Demokrat, Anies kemudian menjelaskan bahwa lebih baik meminta maaf ketimbang minta izin. Bagi saya, diksi pernyataan minta maaf ketimbang minta izin menunjukkan bahwa Anies lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan, ketamakannya terhadap kekuasaan, ketimbang memilih jalan-jalan yang sesungguhnya lebih bermoral, lebih etis, dan lebih seni, lebih artistik dalam proses artikulasi demokrasi yang sesungguhnya. Sahabat Pancasila, jika melihat bahwa saat ini kemudian oleh banyak pengamat dengan bergabungnya PKB bersama Nasdem mengusung Anies Baswedan, seolah-olah mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan bergabungnya PKB menunjukkan bahwa saat ini poros Jokowi menjadi sangat kuat. Jika kemarin Nasdem, PKS bersama Demokrat mengusung tagline koalisi perubahan yang berusaha menempatkan diri sebagai oposisi dari apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahnya, maka dengan masuknya Muhaimin dalam poros ini sudah tidak ada lagi pembeda yang jelas yang berkaitan dengan bagaimana mendukung atau menolak program-program Jokowi. Bagi saya, dialektika yang mau dibangun soal bergabungnya Muhaimin pada poros Nasdem dengan mengusung Anies Baswedan bukan pada tataran atau pada aspek bagaimana kepentingan Jokowi terakomodir atau tidak terakomodir. Tapi bagi saya, apapun ketika PKB menyatakan dukungan kepada Muhaimin Iskandar dengan menjadikan Muhaimin bergabung bersama Partai Nasdem dan mengambil posisi sebagai wakil presiden yang mendamping Anies Baswedan, tidak serta-merta menghilangkan atau menghapus jejak hitam dari keberadaan Anies Baswedan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, bangsa ini menjadi bangsa yang sangat permisif, bangsa yang begitu gampang melupakan segala sesuatu hanya karena kepentingan. Anies dengan masuknya Muhaimin tidak serta-merta dapat mencuci jejak kelamnya tentang politik identitas yang pernah dia mainkan. Sehingga saya salut dan saya kemudian sekali lagi menyatakan rasa hormat saya terhadap seorang Gus Yakut, Menteri Agama, yang kemarin kembali mengeluarkan pernyataan secara tegas menghimbau agar rakyat Indonesia tidak memilih calon presiden yang pernah atau minimal punya catatan hitam tentang bagaimana menjadikan agama sebagai alat politik. Dan kita tahu betul Anies Baswedan pada masa-masa sebelum bergabung bersama Muhaimin sudah menjadikan tempat ibadah
sebagai saluran untuk menyatakan, menarik dukungan, meminta dukungan terhadap kekuasaan. Lembaga-lembaga agama atau tempat-tempat ibadah bahkan dijadikan sebagai saluran politik untuk mendudukan dia sebagai penguasa negeri ini. Dan ini jelas tidak bisa dibenarkan. Sahabat Pancasila, bicara soal agama, bicara soal kepercayaan adalah menjadi sesuatu yang memang tidak bisa dilepaskan dari proses politik. Bahwa kedekatan agama dan lain-lain kemudian memantik atau mendorong seseorang untuk memiliki motif memilih orang yang seiman dengan dia adalah hal yang benar. Namun kemudian ketika agama itu dielaborasi atau dieksploitasi secara luar biasa hanya untuk kepentingan kekuasaan dan menjadikan agama yang lain sebagai pembanding atau sebagai musuh untuk memenangkan kepentingan kekuasaan itu sendiri, disinilah letak kesalahannya. Dan ini menjadi sangat rentan ketika negara ini adalah negara yang sangat heterogen, negara yang disusun dari kebinekaan, keberbedaan, bukan saja agama tetapi juga suku, ras, dan antar golongan. Menarik jika hari ini orang kemudian berusaha melupakan catatan kelam seorang Anies Baswedan, namun bagi saya dengan bergabungnya Muhaimin tetap tidak serta-merta mencuci baju seorang Anies Baswedan. Bahwa Muhaimin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang oleh banyak pihak dikatakan anak kandung dari Nahdlatul Ulama, kemudian hari ini bergabung bersama Nasdem yang mengusung Anies Baswedan, tetap tidak serta-merta hanya karena bergabungnya Muhaimin, kemudian dosa-dosa masa lampau Anies dapat kita maafkan secara demikian. Bagi saya harus ada penghukuman, harus ada punishment terhadap orang-orang atau elit yang sudah menjadikan atau menyebar bibit perpecahan di negeri ini. Karena menyusun keberagaman negeri ini adalah sebuah pekerjaan yang susah. Dan hingga hari ini kita bukan telah selesai menyusun komitmen kebersamaan, tapi kita setiap saat harus selalu memperbaharui komitmen kebersamaan. Dan dalam konteks kita sementara memperbaharui menjadi hal yang memalukan, menjadi hal yang menyedihkan dan menjijikkan ketika ada orang yang atas nama kekuasaan kemudian berusaha untuk memanfaatkan keberbedaan, mempertajam keberbedaan untuk kepentingan kekuasaan. Dan Anies Baswedan sekalipun saat ini telah memilih Cak Imin sebagai calon wakil presiden pendampingnya, bagi saya dan saya yakin bagi memori kolektif bangsa ini, cerita masa lalu tidak akan pernah terhapus. Kebiasaan atau sifat biasa, sikap biasa-biasa dari seorang Anies yang merasa bahwa ketika dia sudah mengkhianati Agus Harimurti Yudhoyono, dia secara sepihak mengambil sikap untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan elektabilitas, mengambil Muhaimin, dan merasa bahwa komitmen sebuah ikatan kebersamaan adalah hal yang biasa-biasa saja untuk ditinggalkan, menunjukkan bahwa Anies Baswedan kapan saja juga bisa meninggalkan komitmen yang berusaha dia bangun bersama konstituennya. Karena Anies sudah menunjukkan, rekam jejak Anies cukup kuat menunjukkan bahwa bagi Anies komitmen, pernyataan, janji, bahkan yang tertulis sekalipun menjadi tidak ada apa-apanya ketika diperhadapkan dengan kepentingan dan keserakahan akan kekuasaan. Akankah kita mau mencoba untuk melakukan hipotesa baru terhadap kebersamaan bangsa ini, terhadap kemaslahatan bangsa ini dengan memilih orang yang salah, orang yang begitu menggampangkan menafikan komitmen, menafikan kebersamaan, menafikan integritas, dan menafikan apa yang sudah disepakati, menafikan apa yang sudah dijalani secara bersama. Salam Pancasila.